Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Deddy Iskandar. Baik kawan-kawan, kita akan melanjutkan lagi materi kita yang ketujuh ya. Sebelumnya kita udah materi yang keenam. Baik kawan-kawan yang baru join di materi ini, sebaiknya joinnya dari materi yang pertama ya, dari video pertama, supaya belajarnya itu bisa lebih cepat gitu ya. Oke, baik, sekarang kita akan melanjutkan lagi materi kita sebelumnya. Kali ini kita akan berbagi kepada orang lain ya, supaya nanti file ini bisa diisi bersama-sama, tapi ada beberapa kolom itu yang kita kunci ya. Jadi istilahnya dia tidak bisa mengkotak-katiknya. Oke, kita anggap ini adalah sebuah file nilai ya, yang akan kita bagikan misalnya ke beberapa dosen gitu ya, atau kedua dosen lah misalnya. Jadi kita maunya adalah dari yang membuat file ini, kita maunya ya si dosen ini tadi hanya mengentry ya nilai-nilai ini aja gitu ya, nilai-nilai ini aja yang mereka entry ya. Jadi mereka nggak mau tahu tentang ini nilai ini dapatnya itu rumusnya gimana gitu maksudnya ya. Mereka nggak mau tahu tentang ini nama ini adalah apakah sudah ada atau tidak. Intinya adalah mereka nama udah ada, nilai udah ada, maksudnya total nilai udah ada, nilainya tinggal di entry gitu. Tapi terkadang mereka juga mungkin nggak sengaja ya, pada waktu ngentri-ngentri ini tiba-tiba di nilai ini mereka mungkin terketik lain gitu maksudnya, hingga di sini total nilai itu udah nggak muncul lagi gitu ya, sehingga berpengaruh kepada file-file lain yang ada koneksinya ke file ini gitu maksudnya. Oke, jadi gimana caranya? Caranya adalah kita harus mengunci ini. Jadi bagian-bagian yang kita kunci ini supaya memang mereka tidak bisa lagi mengkotak-katiknya gitu. Oke ya, ini coba saya kirimkan dulu kepada satu orang lagi ya. Ini baru saya kirim satu orang. Saya bagikan misalnya ke ini aja ya. Nah, jadi kawan-kawan apabila ingin mengirimkan sekalian lebih dari satu email ya, kita bisa langsung ketik email sini lagi nih. Gitu ya. Misal muncul ini gitu ya. Bisa langsung terkirim nanti sama-sama. Oke, ini satu saja. Saya kirim dulu. Ya, ini saya buka dua nih ya. Udah saya buka dua, satu atas nama Deddy Channel, satu lagi atas nama Deddy Iskandar ya. Misalnya ini tadi di drive dia udah saya buka. Pertama kan pada waktu kita buka drive kan larinya ke drive saya nih. Jadi kan file-file yang dibagikan oleh orang lain tuh berkumpul di sini ya, dibagikan kepada saya gitu. Oke, ini udah masuk latihan 2. Ini dibagikan oleh Deddy Channel ya. Ini tanggalnya ada juga, jamnya ada juga di sini ya. Oke, kita buka saja. Ya, jadi ini udah terbuka 3 ya. Ketiga, satu yang N tadi, kemudian yang si D ini tadi, ya. Satu lagi nih yang pemiliknya ya, pemiliknya. Oke, jadi pertama kita akan mengunci. Contoh kita bilang kita akan mengunci total nilai nih ya. Saya blok saja, saya klik kanan. Lihat tindakan sel lainnya. Di sini ada lindungi rentang. Ya, rentang kita lindungi. Jadi untuk mengingat jangan mana tahu kita bilang nanti kan di sini kan banyak yang kita kunci gitu ya. Jadi supaya jangan salah-salah, kita langsung buat aja misalnya ini punya total nilai ya. Kita buat total saja. Ini rentangnya F5 sampai dengan F14. Jadi ini F5 sampai dengan ini ya F14 ini ya. Ini juga ada di sini namanya. Ya. Dosen 1 ini maksudnya adalah nih nama seatnya. Dia otomatis pada waktu kita blok langsung muncul nama seat dan rentangnya gitu ya. Oke. Style izin. Ya, style izin. Nah, ini batasi siapa saja yang dapat mengedit ini. Oke ya, di sini kan ada 3 orang nih, karena emang yang sudah bisa buka ini kan 3 orang dibagikan ya. Satu pemiliknya, 2 lagi yang dibagikan. Jadi saya mau memang itu yang rentang tadi itu memang hanya saya aja yang bisa. Ini saya hilangkan checklistnya. Nah, ya, saya hilangkan. Jadi intinya yang bisa mengkotak-katik itu hanya saya gitu ya. Selesai. Oke. Kemudian apa lagi contoh nih kita bilang. Ini yang udah pernah saya buat kemarin ya. Ini coba saya hapus dulu. Cara hapusnya gini aja. Ini hapus. Kemudian ini lagi hapus ya. Oke.
Selanjutnya adalah ini ya, saya akan mengunci ini misalnya ya, kita nggak perlu klik kanan lagi karena ini udah masih muncul jendela rentang dan sheet lindunginya ini, tinggal tambahkan sheet atau rentang saja. Misalnya ini nama lah gitu ya. Ya, ini dosen A4, A5 sampai dengan B14, A5 sampai dengan B14 nih ujungnya. Kita setel izin sama ya, ini saya saja gitu ya, kemudian selesai. Oke, jadi pada waktu kita buka di sheet mereka atau ya di file mereka ya, ini file mereka ya, ini ya ada berubah ini logonya ya, maka pada waktu kita ketik di sini itu nggak bisa langsung ada peringatan gitu ya. Di sini juga nah, bisa ya, saya coba di akun yang satu lagi, saya coba di sini ya. Nah, ini nggak bisa juga, dan ini juga nggak bisa. Nah ya, karena ini kita nggak kunci, mungkin kita memberikan akses kepada dia, maksudnya keterangan kumpul data ini mungkin cuman dia yang tahu, ya udah dia tinggal checklist saja. Nah, dia tinggal checklist saja karena memang dia tahu gitu ya. Oke, itu untuk melindungi rentang. Nah ya, sekarang saya kembali lagi ke akun yang tadi. Ini kan saya bagikan kepada 2 orang nih ya, dosen satu, kemudian saya akan duplikasikan ya, sehingga udah jadi 2 ya. Saya ganti di sini dosen ini ya nih ya, kalau seandainya nama filenya sama dia langsung menjadi merah nih. Ingin mengatakan maksudnya nama sheetnya ya, ini nama sheetnya sama nih, jadi merah. Kalau kita ganti maka jadinya biru ya, dosen 2. Oke, sekarang kita lihat masih ada nggak ya rentangnya, judul rentangnya. Oh, ternyata nggak ada ya, jadi kita harus buat lagi gitu ya. Buat lagi, setel izin, saya klik ini aja, selesai. Kemudian yang ini saya tambahkan sheet rentang lagi, saya buat nama di sini ya, setel izin ya, ini biar saya aja, kemudian selesai. Oke. Selanjutnya adalah ini saya akan bagikan. Nah, tadi kan kita kan lindungi rentangnya, sekarang kita akan lindungi sheetnya. Jadi si dosen ini dia cuma bisa mengerjakan yang punya dia saja, dia nggak bisa masuk kemari gitu. Caranya adalah kita klik tanda panah ini, kemudian lindungi sheet. Nah, lindungi sheet misalnya yang ini nama sheetnya ya dosen 1 lah ya, dosen 1 udah ada di sini. Nah, ini kok seandainya kita mau kita buka lagi kolom-kolom mana saja yang mau kita buka gitu ya, artinya nggak kita kunci semua. Nah ya, ini setel izin dulu. Nah, dari sini saya akan berikan kepada yang ini ya, Dedi yang ungu ini. Nah, jadi yang bisa buka hanya yang pemiliknya sama yang Dedi ungu ini ya. Selesai. Ini udah ada lambang gemboknya ya, lambang gemboknya. Oke, kemudian yang dosen 2 ini ya, ini letaknya sama di sini, cuma bedanya adalah yang ini untuk sheet, nah yang 2 ini adalah untuk rentang ya, untuk rentang. Oke, dosen 2 saya tambahkan juga, terus langsung kemari aja ya, langsung kemari aja. Ini boleh juga, nggak perlu klik dari sini. Ini tambahkan sheet atau rentang. Kalau tadi kan rentang, ini sheet. Nah, gitu ya. Saya buat dosen 2, kemudian saya setel izin. Nah, ini jadi yang ini malah tidak ya. Ya ini enggak, yang ini untuk dia ya, Sunafila. Oke, selesai. Ya, kita close. Sekarang kita lihat ya. Jadi yang ini dia cuman bisa mengerjakan ini ya. Jadi ini kita ganti misalnya 70. Oke, 70. Kemudian kalau dia kemari, dia nggak bisa yang kotak-katik ini. Nah ya, kita ketik pun nggak mau gitu. Nah, karena memang ini tidak bisa, hanya diberikan aksesnya itu adalah untuk yang ini ya. Nah, ini sebaliknya dia nggak bisa ngotak-ngatik ini. Yang pertama ini.
sedangkan dia bisa klik mengganti-ganti yang ada di sini. Oke, kemudian ini lagi ya. Nah, gitu. Jadi sedangkan pemiliknya itu adalah dia bisa ketik di mana saja. Di sini dia bisa setel ya. Kemudian di sini juga dia bisa mengeditnya. Ya, jadi bisa semua gitu. Nah, inilah kita mudahnya adalah pada waktu kita bisa memberikan filenya ke orang lain. Jadi kita tinggal kaitkan saja. Ya, bisa kita buat file lagi nih, buat file lagi. Jadi data-data yang ada di sini kita bisa langsung muncul di file berikutnya gitu. Nah ya, tapi itu nanti akan saya ajarkan juga nanti gimana caranya gitu ya. Oke kawan-kawan, saya kira ini dulu ya, ini singkat aja dulu tentang berbagi ya, kepada orang lain yang bisa dikerjakan sama-sama. Makanya Excel ini memang, Google Sheet ini sangat berguna ya, sangat berguna pada waktu kita ingin mengerjakan itu bersama-sama gitu. Jadi kita bisa kunci yang mana saja ingin kita buka, tinggal kita buka saja gitu. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan di-share kepada kawan-kawan yang membutuhkan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.